ambil sanad Asgaf adalah Al-Habib Maulana Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Muqaddam Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirbat bin Khaliq Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya Kiai Haji Nusron Wahid ini tidak perlu membahas soal pernasaban, apalagi kalau yang disampaikan itu hal yang diulang-ulang, yang juga sudah tertulis sebenarnya di berbagai macam kanal media sosial, termasuk saya kira di Google ada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nusron Wahid ini. Saya kira bukan hal yang baru. Nah, yang terbaru ini adalah bahwa Kiai Imad berdasarkan hasil penelitiannya itu menemukan bin-bin tadi itu tidak tersambung gitu loh. Jadi ada kurang lebih 550 tahun. Nah, saya kira itu jelas. Saya berharap sebenarnya beliau ini selain sebagai seorang politisi, sebagai wakil ketua PBNU, lebih baik fokus salah satunya, tidak usah terlalu banyak diurus. Itu kan juga sudah disentil oleh Gus Yahya sebenarnya ini, bahwa mau fokus di mana, mau ngurus NU atau ngurus partai. Saya kira jelas itu sudah viral videonya. Ini sekarang lagi ngurus nasab, seolah-olah dia paham ini. Dan saya tidak menyangka saja setelah beliau melakukan ini. Kita lanjut coba, apalagi sambungan videonya. Loh, ini kok diragukan sanate pakai DNA itu piye? Nah, bagaimana tidak disuruh tes DNA? Mereka ngotot selalu ngaku-ngaku sebagai suriat rasul dengan adab yang menurut kita sangat tidak masuk akal, menghina-hinakan ulama-ulama NU, menganjing-anjingkan ulama yang dekat dengan pejabat. Dan bukan saja itu, bahkan mereka ini dari masa ke masa melakukan peronrongan terus terhadap negara dengan mendorong orang melakukan demonstrasi menurunkan Jokowi. Ini juga kan salah satu bentuk sebenarnya, ini kan sebenarnya salah satu bentuk tindakan yang mengarah pada tindakan makar dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan karena sebentar lagi sudah mau pileg, mau pilpres, lalu mencari aman sebagai politisi. Saya kira sekali lagi itulah pentingnya Gus Yahya sebenarnya mendesak beliau ini untuk memilih apakah mau eksis di NU atau eksis di politik. Karena berbahaya sekali kalau kemudian pernyataannya itu liar kemana-mana, nyosor kemana-mana demi untuk kepentingannya. Jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Saadah Balwi, Habib-Habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Nah ini, saya kira ini framing yang luar biasa dari Pak Nusron ya, menganggap bahwa seluruh orang-orang termasuk ulama-ulama, para tokoh-tokoh di Nusantara ini termasuk beberapa kesultanan yang bicara soal nasab, mempertanyakan soal DNA ini dianggapnya sebagai dicurigai sebagai keturunan daripada Abu Jahal. Saya kira ini framing yang sesat, betul-betul sangat pragmatis cara berpikirnya berdasarkan kepentingan-kepentingan jangka pendek, di mana beliau ini adalah masih seorang politisi dari Partai Golkar. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencolek agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Video di awal yang saya sematkan itu adalah merupakan suara dari salah seorang pengurus PBNU. Beliau ini saya sangat kenal ya, dalam artian begini. Pertama, waktu terpilih menjadi ketua PBPMI, saya ikut dalam suksesi beliau terpilih. Kemudian ketika terpilih menjadi ketua Ansor waktu itu, saya juga ikut di situ mensukseskan bagaimana beliau terpilih menjadi ketua Ansor. Dan terakhir ini beliau menjadi tim pemenangan di Gus Yahya, terpilih menjadi ketua PBNU. Kebetulan saya juga ada di pihak yang sama untuk zona Sulawesi Selatan. Artinya penyampaian Gus Nusron Wahid atau Kiai Haji Nusron Wahid di awal video tadi, saya kira ini framing yang sangat jahat. Kenapa? Karena sepertinya tidak cerdas kali ini memilih diksi. Sebagai seorang politisi, terjebak dia dengan kepentingan-kepentingan elektoral di mana dia mau bermain aman. Ya mungkin karena melihat bahwa orang-orang yang bicara soal nasab ini kapasitasnya kecil, tidak diperhitungkan sama sekali secara politik. Karena kadang-kadang memang politisi mengambil satu keputusan itu berdasarkan besar kecilnya manfaat terhadap keberadaan dirinya. Oleh karena itu saya kira memang apa yang pernah disampaikan oleh Gus Yahya sebelumnya terhadap Kiai Haji Nusron Wahid ini, terhadap Gus Nusron ini, terhadap sahabat Nusron ini, tentang bagaimana dia harus memilih jabatan, apakah eksis sebagai bakpilu di Partai Golkar atau tetap menjadi wakil ketua PBNU. Saya kira memang ini dua pilihan yang sangat sulit. Tetapi dia harus memilih. Kenapa? Karena kalau sudah seperti ini modelnya, seharusnya orang-orang struktur PBNU kalau terlanjur tidak mau terlibat dalam perdebatan soal pernasaban ini, sebaiknya tidak usah komentari. Ataupun misalnya kalau memang terlibat, mau terlibat, lakukan dengan cara-cara yang elegan. Karena orang yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang memiliki nasab yang palsu, bukan juga orang lain. Mereka semua ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama. Bahkan Kiai Imad itu pengurus PBNU di lembaga Batsul Masaid. Termasuk saya kira Abu Ya Yusuf, termasuk Sayyid Sulfikar. Saya melihat bagaimana ketulusan beliau ber-NU, dan hari ini beliau didiskreditkan oleh oknum-oknum Baklawi. Tetapi kita tidak mengacu di situ. Tapi kita mengacu pada bagaimana orang-orang yang kita maksudkan ini selalu menjoljali pribumi dengan doktrin-doktrin yang muaranya itu pada perbudakan dalam tanda petik. Apalagi track recordnya kita tahu ini siapa orang-orang ini semua. Karena itu memang bagi NU saya kira memang bola si malakama ini. Di sisi lain kita ini adalah kader yang memang lebih awal dijojali dengan doktrin bagaimana kita mencintai suriat Rasulullah, dan itu kita lakukan. Kejadian sesungguhnya ini adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah terhadap mereka yang selalu mengatasnamakan cucu Rasulullah, suriat Rasulullah, tetapi adabnya di luar daripada konteks bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Oleh karena itu saya kira jangan karena politik elektoral lalu kemudian Anda menghakimi orang-orang yang berjuang mau membersihkan nama baik atau kesucian nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang-orang NU yang korban gara-gara oknum-oknum ini semua. Kalian jangan hanya mementingkan posisi Anda di struktural, berada pada zona nyaman, lalu tidak mau lagi memikirkan orang-orang yang ada di bawah yang menjadi korban pendakwirang.
luar biasa Gus Nusron Wahid ini. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa kalau memang terlanjur tidak terlibat dalam pembicaraan nasab ini, diam saja, tidak perlu ikut komentar lalu membangun premingan-premingan busuk terhadap kami-kami ini. Saya sebenarnya berharap sebagai kader NU, Nusron Wahid ini lebih konsisten memilih apakah tetap menjadi bapil di Golkar atau di PBNU, biar jauh lebih fokus dan tidak merusak apa yang sudah menjadi visi besar Kiai Yahya Stakuf selaku PBNU. Semua mata melihat, semua telinga mendengar bagaimana pidato Gus Yahya sangat berapi-api ketika 1 abad Nahdlatul Ulama di Sudiharjo terkait soal fikih peradaban. Dan saya kira apa yang menjadi perjuangan hari ini anak-anak bangsa, terutama kaum Nahdien yang begitu berani mengambil resiko di jalan ini, karena ini sangat berisiko sebenarnya. Ini adalah bagian dari cara mereka menerjemahkan soal fikih peradaban itu. Karena itu mestinya orang-orang PBNU seperti Kiai Haji Nusron Wahid ini gigih mengawal apa yang menjadi visi Gus Yahya. Tidak boleh karena kepentingan politik yang dominan lalu kemudian mendiskreditkan orang-orang yang lagi berjuang untuk meluruskan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini hal yang sangat blunder yang dilakukan oleh seorang wakil ketua PBNU. Kan ada jalur-jalur organisasi kalau memang mau terlibat, tidak usah mempidatokan hal-hal yang bisa memancing situasi semakin runyam. Ada lembaga Batsul Masail, kenapa itu tidak digunakan kalau NU secara kelembagaan mau terlibat? Tapi kalau tidak mau terlibat, diam saja semua. Biarkan kami-kami ini yang menanggung risiko, sekaligus menjadi curut-curut bagi mereka. Kalian nikmati saja kekuasaan di sana di istana. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, saya mohon maaf karena mungkin agak terbawa emosi. Mudah-mudahan situasi seperti ini yang terakhir. Jangan lagi ada yang terlibat kalau kemudian hanya menambah keruh persoalan. Lebih bagus kalau mau terlibat, dorong mereka untuk melakukan tes DNA, terutama oknum-oknum ini. Supaya apa? Supaya kecurigaan kita tentang nasab palsu itu hilang. Karena sangat berbanding terbalik dengan perilakunya, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.